Tokoh Nusa kan maaf gitu dibuat difabel ya, dibuat Betul. itu tidak mungkin tanpa tujuan. Ya. Pasti ada tujuannya. Boleh diceritakan nggak ke semua orang? Mungkin bertanya-tanya kenapa sih Nusa dibuat dengan Difabel. difabel seperti itu? Iya, jadi kita buat Nusa difabel itu memang by design, sengaja. Kita mau nunjukin kepada anak-anak di Indonesia dan kepada masyarakat juga bahwa apa sih sebetulnya kisah, kalau boleh tahu kisah di balik munculnya ide Nusarara itu seperti apa Mas? Kalau boleh cerita. awalnya ya, Iya. awalnya itu tahun 2018 saya pergi umroh di bulan Ramadan sama istri. Dan di situ saya kurang lebih ada 10 hari. Di situ setiap kan kalau di Masjidil Haram itu kan setiap sholat sering banget sholat jenazah. Iya betul. Sholat jenazah, lalu kemudian suasananya begitu syahdu, begitu khusyuk, dan saya merasa di situ Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Akhirnya waktu saya pulang ke Jakarta, ketika saya memutuskan untuk, ya kalau bahasanya sekarang mungkin berhijrah gitu ya, supaya bisa konsisten, apa yang saya pikirin, apa yang saya bisa buat untuk orang lain, Iya. supaya bisa menjadi sosok yang lebih memiliki nilai dan bermanfaat gitu. Dan kebetulan saya memiliki perusahaan sama rekan-rekan di industri animasi yang selama ini sebelum ada Nusa itu menjalankan servis-servis animasi dari luar negeri sana. Mungkin yang sekarang banyak diidolain sama masyarakat Indonesia juga. Cuman sayangnya belum Islami. Oke. Akhirnya di situ saya memutuskan sama rekan-rekan yang lain untuk yuk kita coba untuk bikin satu program animasi yang insya Allah lebih mendekatkan anak-anak kita, generasi ke depan itu lebih cinta dengan agama Islam dan lebih tertarik dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan jadilah Nusa. Nusarara yang sekarang kita tonton bareng-bareng ya. Biasanya di mana Pak Bu nontonnya? YouTube. Oke. Mas, ada satu yang menggelitik sebenarnya dari Nusarara itu. Saya melihat tokoh Nusa kan maaf gitu dibuat difabel ya, dibuat Betul. itu tidak mungkin tanpa tujuan. Ya. Pasti ada tujuannya. Boleh diceritakan nggak ke semua orang? Mungkin bertanya-tanya kenapa sih Nusa dibuat dengan Difabel. bentuk difabel seperti itu? Iya, jadi kita buat Nusa difabel itu memang by design, sengaja. Kita mau nunjukin kepada anak-anak di Indonesia dan kepada masyarakat juga bahwa kesempurnaan itu bukan dari fisik yang bagus atau harta kekayaan yang banyak, tapi dengan Islam siapapun bisa meraih kebahagiaan. Masya Allah. Luar biasa. Nah Mas, adakah langkah selanjutnya setelah ini mau apa gitu? Nusarara ini mau ke arah mana sih sebetulnya setelah ini? Gitu. Iya, untuk selanjutnya insya Allah kita tetap dalam perjuangan. Gimana caranya kita bisa mengeluarkan program-program yang dalam platform yang sama. Insya Allah kita di tahun 2020 Nusa akan pertama kalinya launch layar lebar. Oh luar biasa, layar lebarnya ya? Layar lebar insya Allah. Dan sekarang kita penjajakan dengan salah satu theme park yang ada di Jakarta untuk bisa punya wahana Nusa yang insya Allah nanti juga anak-anak bisa main ke situ dan merasakan pengajaran adab dan akhlak Islami insya Allah. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan. Jadi akan ada wahana theme park bertema Nusarara ya. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Bunda nih. Kenapa namanya Nusarara? Iya, nama Nusa itu sebetulnya supaya otentik dari Indonesia. Kalau Nusantara. Tokoh utamanya namanya Nusa, adiknya namanya Rara, dan dia punya kucing kecil namanya Anta. Jadi kalau digabung Nusantara. Oh, itu filosofinya Bun ternyata.